Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mita Syarianti, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Terdapat tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Tujuan rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Adapun manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Jenis rasio solvabilitas. Penggunaan rasio solvabilitas biasanya disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan rasio solvabilitas secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Terdapat 7 jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio atau DEP rasio. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Sehingga rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang kedua, debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total hutang yang di dalamnya ada hutang lancar dan hutang jangka panjang, dan modal-modal yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada. Yang ketiga ada long-term debt to equity ratio. Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal itu sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal pemilik untuk menutup utang jangka panjangnya. Yang keempat, ada times interest earned ratio. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga hutang jangka panjang. Yang kelima, ada long-term debt to non-current asset. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang jangka panjang aktiva selain aktiva lancar. Rasio ini biasanya digunakan untuk menilai solvabilitas perusahaan dengan standar rata-rata dipergunakan sebesar 50% atau 1:2. Yang keenam ada tangible asset debt coverage atau TADC. Rasio ini menunjukkan setiap rupiah aktiva berwujud yang digunakan untuk menjamin hutang jangka panjangnya. Rasio ini juga menggunakan kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman baru dengan jaminan aktiva tetap yang ada. Rasio ini biasanya minimal 100% atau 1:1, yang mana bahwa 1 rupiah hutang jangka panjang dijamin oleh 1 rupiah aktiva yang tetap ada. Yang terakhir yaitu current liability to net worth. Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang akan segera ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Jadi rasio ini merupakan rasio antara hutang lancar dengan modal sendiri.
Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang lancar. Batas paling rendah dari rasio ini adalah 100% atau 1:1. Di sini saya hanya akan menjelaskan 3 rumus. Yang pertama, rasio hutang modal atau debt to equity ratio atau rasio leverage. Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang pada pihak luar dan digunakan untuk mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total modal. Yang kedua, ada debt to asset ratio atau debt ratio yang menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total aktiva. Yang ketiga yaitu times interest earned atau coverage ratio atau biasa disebut rasio penutupan. Rasio ini mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga hutang jangka panjang. Rumusnya, laba bersih sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Berikutnya kita akan masuk pada contoh soal. Di sini saya mengambil laporan keuangan dari PT Akasawira International Tbk. Ini ada laporan neracanya, kemudian laporan laba ruginya. Yang pertama-tama kita akan menghitung rasio hutang modal. Kita akan mencari total hutangnya. Total hutang biasa disebut juga dengan liabilitas. Jadi kita mengambil total hutang dari PT Akasawira International pada tahun 2018 dahulu. Oke, 99361. Lalu kita ambil liabilitas dari 2019 254,438. Kita copy saja ya. Oke, tinggal dikasih titik. Total modal atau biasa disebut dengan ekuitas. Jadi kita mengambil jumlah ekuitas 2018 PT Akasawira International. Lalu kita mengambil laporan 2019-nya. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total modal. Total hutang dibagi total modal. Jadi rasio hutang modal PT Akasawira International pada tahun 2018 yaitu 0,8287 ribu rupiah. Dan pada tahun 2019 yaitu 0,4480 rupiah. Kita jadikan persen 0,887 0, Oke, kita lanjut ke rumus kedua, yaitu rasio debt to asset ratio. Total hutang, tadi kita sudah tahu total hutangnya atau total liabilitas 2018.
pada 2019-25. Total aktiva atau jumlah aset. Total aktiva. Rumusnya itu total hutang dibagi dengan total aktiva. Ya, mendapatkan hasil Rp0,4532 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, debt to asset rasionya yaitu 0,3094 rupiah. Jika dipersenkan, maka hasilnya itu 0,4532%. Begitupun di bawahnya. Lalu kita masuk pada rumus ketiga, yaitu pada rasio penutupan. Yang dimana rumusnya yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Kita mencari laba sebelum pajak, itu 70. Pada tahun 2019, kita kecilkan dulu angkanya. Oke. Yang kedua yaitu kita cari beban bunganya. Rumusnya yaitu untuk mendapatkan rasio penutupan, rumusnya yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Untuk 2018, berarti laba sebelum pajak dibagi beban bunga. Laba sebelum pajak dibagi beban bunga. Untuk 2018, rasio penutupannya yaitu Rp21.510,593. Yang 2019 rasio penutupannya yaitu Rp40.196,64. Jika dipersenkan, jika dibesarkan hasilnya yaitu 21.511% untuk 2018, dan untuk 2019 yaitu 40.196%. Jadi untuk rasio solvabilitas pada PT Akasa Wira Internasional yang saya hitung dengan 3 rumus tadi, yang pertama yaitu rasio hutang modal.
Rasio utang modal pada PT Akasawira Internasional pada tahun 2018 yaitu 0,8287 rupiah atau 0,829%, dan pada 2019 yaitu 0,4480 rupiah atau persennya yaitu 0,4480%. Yang kedua, pada debt to asset ratio di PT Akasawira Internasional yaitu 2018 0,4532 rupiah atau persennya 0,4532%. 2019 yaitu 0,3094 rupiah dan persennya yaitu 0,3094 rupiah. Yang terakhir pada rasio penutupan pada PT Akasawira Internasional 2018 yaitu 21.510 atau dipersenkan menjadi 21.511%. Pada 2019 yaitu 40.196,6. Kalau dipersenkan yaitu menjadi 40.197%. Sekian pembahasan dari saya tentang rasio solvabilitas beserta contoh soalnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi.